سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kembali kita syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, najis sudah kita bahas terbagi menjadi 3 pembahagian. Ada najis mughalladah, najis berat, dinamakan berat karena memang berat cara pensuciannya. Kemudian najis yang kedua yang sudah dibahas juga najis mukhaffafah, najis ringan. Dikatakan ringan karena memang paling ringan dalam tata cara pensucian. Nah, yang ketiga, ini najis yang paling umum, an-najasatul mutawassithah. Ini yang kita bahas di siang hari ini. Najis mutawassit, najis sedang. Dinamakan najis mutawassithah. Najis itu dengan nama najis sedang karena memang cara mensucikannya itu tidaklah berat dan juga tidak terlalu ringan. Najis mutawassithah ini sedang, ya semua yang di luar najis berat dan najis ringan. Najis berat itu anjing babi keturunannya, najis ringan itu kencing bayi yang laki-laki belum berumur 2 tahun, masih meminum air susu ibu. Nah, selain daripada mukhaffafah yang ringan dan mughalladah yang berat, semua masuk dalam kategori najis sedang. Najas dan najis mutawassithah ini ada 2 kondisi juga, atau bisa dibahasakan terbagi lagi menjadi 2 keadaan. Yang pertama, najasah hukmiyah. Dia dihukumi menjadi najis hukmi atau mudahnya dihukumi najis. Dinamakan najis mutawassithah hukmi, dihukumi najis karena memang sudah tidak tampak lagi baunya, rasanya, warnanya, sudah tak ada. Tapi kita yakin di tempat itu ada najisnya. Cuma tak ada lagi dari 3 hal tadi. Warna tak ada, baunya tak ada, rasa juga tak ada. Maka kalau memang yakin tempat itu najis, dia tetap dihukumi najis tapi dinamakan najis hukmiyah. Kemudian yang kedua, dinamakan menjadi nama najis ainiyah. Mutawassithah yang sedang dinamakan dengan nama najis ainiyah. Najis yang ain artinya mata, nampak, dinamakan ainiyah secara umum karena memang umumnya dia nampak dengan mata. Atau definisinya yang lebih lengkap, masih ada salah satu dari 3 hal, yaitu baik warnanya, rasanya, atau baunya. Salah satu dari 3 ini ada, maka dinamakan najisnya mutawassithah tadi dengan nama najis ainiyah, nampak, baik dari bau, rasa, warna. Nah, paling mudah, bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah ini? Caranya paling mudah, kalau memang dia berbentuk najis ainiyah tadi, ada masih salah satu dari 3 sifat tadi, masih ada bau, rasa, warna, maka hilangkan dulu terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dihilangkan, tidak ada lagi baunya, warnanya, rasanya, sudah tak ada, disiramkan air 1 kali siraman saja, itu sudah menjadi suci. Tapi kalau disiram 1 kali masih ada bau, berarti ainiyahnya belum hilang. Tadi harus dihilangkan bau, warna, rasa. Mungkin di zaman sekarang dipakai dulu tisu, oh masih ada baunya,
Tisu basah misal dia pakai itu akan menyebarkan najis. Tisu kering yang dipakai. Kalau najisnya misalkan dihilangkan dengan tisu basah, ya najisnya menyebar. Cuma nanti kalau tempat itu sudah kering, dia berubah menjadi najis hukmi. Kan basah itu cuma basah sekedarnya kan. Nah kalau misalkan digosok dengan tisu basah, ketika nampak tempat yang basah itu dimanapun dia menjadi menyebar sebanyak tempat yang basah tadi. Tapi kalau dibiarkan biasanya 5 menit kan kering. Nah, kita yakin di tempat wilayah itu najis, tapi namanya najis hukmiyah. Karena mungkin pakai tisu basah, umumnya tisu basah itu ada pewangi. Jadi akhirnya bau sudah tak ada, warna tak ada, rasa tak ada, disiramkan air di tempat itu sudah suci. Air yang tersisa dalam istilah fikih dinamakan ma'ul husalah, air basuhan. Hukum air basuhan dihukumi mustakmal seperti bekas air wudhu. Jadi dia sudah dihukumi suci, tapi tidak mensucikan. Tapi yang pertama tadi harus ditekankan dan difahami, perbedaan kalau membersihkan dengan benda kering dengan benda basah. Kalau kering ya tentu dia tidak akan berpindah kemanapun. Kalau menggunakan tisu basah atau kain basah, najis akan bertambah melebar. Nah, nanti bertambah melebar harus tahu tempat-tempat itu dihukumi najis walaupun nanti sudah tak ada bau, rasa, ataupun warna. Maka kalau sudah hilang, cara termudah hilangkan ainiyahnya. Bau, rasa, warna, setelah itu dia berubah menjadi hukmi, baru setelah itu disiramkan. Apabila memang sudah hilang bau, rasa, warna, sekali siram cukup. Tapi kalau masih ada bau, rasa, warna, wajib menyiramkan dengan siraman kedua. Kalau masih ada, wajib menyiramkan dengan siraman yang ketiga. Kalau 3 kali siraman, najis itu tidak hilang, maka kondisi yang seperti ini masuk dalam kondisi halut ta'assur. Dalam bahasa fikih namanya hal at-ta'assur. Sudah masuk dalam kondisi berat, sulit. Kalau sudah 3 kali, sudah dibantu sabun, sudah disiram, ataupun tak dibantu sabun, 3 kali tidak mau juga hilang, masuk kondisi ta'assur. Kalau sudah masuk dalam kondisi ta'assur, kondisi sulit hilang, maka ditengok. In baqiyal laun faqat awirrih faqat hakamna bi taharatil mahal. Kalau yang tersisa hanya warna saja atau bau saja, tetap dihukumi suci. Sudah dihukumi suci. Kadang sudah 3 kali disiram, ada juga warna darahnya, dihukumi suci. Warnanya dimaafkan. Warna saja atau bau saja. Tapi kalau yang tersisa rasa saja, mesti ditambahkan lagi basuhan. Kalau yang tersisa bau dan rasa sekaligus, ya tetap wajib tadi menambahkan basuhan. Nah kalau sudah ditambah sekali lagi, 2 kali lagi, dibantu pakai sabun, dibantu pakai pewangi, tidak juga hilang, maka masuk dalam kondisi istilah fikih halut ta'adzur. Ini kondisi sudah masuk kondisi uzur. Apa itu kondisi yang uzur? Kondisi yang sekiranya orang yang ahli dan mengerti, dia mengatakan, oh ini nggak bisa hilang ini kecuali dipotong ke bajunya. Nah itu namanya kondisi uzur, sudah sampai tingkatan orang yang mengatakan nggak akan hilang kecuali dipotong. Kalau sudah sampai kondisi itu, maka yang tersisa entah bau, rasa, warna dimaafkan. Sudah dianggap menjadi suci. Kemudian perlu penekanan sebelum menunggu iqomah. Dalam mensucikan kita mesti membedakan ini fikih dalam fatwa yang mu'tamad, fatwa resmi dalam mazhab, yang fatwa kuat, fatwa sahih. Mensucikan najis itu kita harus membedakan antara ma'ul warid dengan mawrud. Air itu datang atau didatangkan. Air itu datang atau didatangi. Ini akan membedakan hukum. Maknanya datang misalnya air 1 gelas, air itu datang maknanya air disiramkan kepada najis. Maka air ya walaupun jumlahnya sedikit, kalau disiramkan pada najis, selagi najis itu hilang, tempat itu jadi suci. Tapi kalau air didatangi, ada air 1 gelas, tangan kita najis, kita masukkan tangan kita yang 1 jari yang kena najis ke dalam gelas, maka seluruh air yang ada di dalam gelas berubah menjadi najis. Ini berbeda hukum antara air yang datang atau air didatangi. Maka orang yang pandai dan paham, dia akan menggunakan sistem siram. Itu namanya air yang datang.
Jadi najis yang banyak sekalipun, air yang kadang cukup tidak terlalu banyak bisa digunakan untuk mensucikan. Tapi karena tidak pandainya seseorang, terkadang air yang banyak, najisnya sedikit, karena tidak pandai, najis yang dia masukkan. Nah, contoh ini biasanya misalkan dalam mencuci baju, dengan menggunakan mesin cuci. Nah, kalau air dulu ditampung, kemudian baju itu ada yang najis dimasukkan ke dalam air yang ditampung, maka semua baju yang ada di dalam berubah menjadi najis. Berbeda dengan baju dulu dimasukkan, walaupun ada yang najis, selagi dialirkan, disiramkan air di atasnya, maka itu bisa membuat baju di dalam menjadi suci. Di mana perbedaan? Yang pertama, air yang datang dengan didatangi, itu beda hukum. Ini fatwa yang sahih, yang kuat, termasuk di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sedikit saya minta waktu, ada sedikit 1 menit 2 menit. Dalam mazhab kita ada Al-Imam Al-Ghazali, yang fatwa ini juga difatwakan dalam mazhab Maliki. Imam Ghazali, beliau mazhabnya Syafi'i, tetapi punya fatwa pribadi. Ini bukan fatwa resmi mazhab, tapi perlu kita tahu, paling tidak kita menghukumi orang awam sehingga tidak mudah menyalahkan. Imam Ghazali berfatwa, beliau mengatakan tak ada beda antara air itu warid dengan maurud, entah datang atau didatangi, selagi air itu tak berubah sifat, maka dia tetap suci mensucikan. Ini kata Imam Ghazali. Nah, jadi kalau dalam kondisi ini, dan itulah fatwanya Imam Malik. Imam Malik agak ringan dalam urusan air. Jadi misalkan satu ember ada air, kemudian mohon maaf, satu ember tadi masuk kencing 1 tetes. Menurut mazhab Syafi'i itu jadi najis semua. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, tengok dulu, berubah nggak sifat, bau, rasa. Kita sendiri paham, 1 tetes apa yang bisa merubah. Maka menurut Imam Malik dan dalam mazhab Syafi'i, ini fatwa Imam Ghazali, tidak menjadi najis selagi sifat, bau, rasa, warna tidak berubah. Ini bukan untuk kita mencari yang mudah seperti yang tadi disampaikan. Ada fatwa resmi yang kuat, yang paling hati-hati dalam mazhab. Tapi untuk menilai orang lain, mestinya kita menggunakan fatwa yang ringan. Tapi dalam pengamalan pribadi, pilihlah yang berat dan hati-hati. Nah, untuk menilai orang, paling mudahnya pilih fatwa yang ringan. Karena itu ada ikhtilaf di dalam 4 mazhab, bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ini yang bisa kita bahas di siang hari ini. Semoga bisa kita ambil faedah. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.